ini parah nih. Tenang, tenang. Apa Cita? Apa Cici? Coba Cici. Gibran mengucapkan terima kasih dan perhatian yang diberikan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pasalnya, Roy dan Dr. Tifa dinilai sengaja melakukan ziarah kubur dan mendoakan sang kakek dan nenek. Dirinya menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi oleh siapapun yang ingin memberikan doa. Berbeda dengan Gibran, relawan Jokowi yang juga Ketua Umum Beloved Jokowi, Yanes Yosua Frans, meluapkan kemarahan. Ia juga mempertanyakan tujuan Roy dan Dr. Tifa mendatangi makam keluarga Jokowi. Yanes meminta polisi segera melakukan penegakan hukum yang benar dan tepat terkait tudingan ijazah palsu. Bahkan relawan Jokowi menuntut penangkapan Roy Suryo CS tanpa berlama-lama lagi. Yanes menilai Roy Suryo telah memfitnah dan membodohi publik terkait tuduhan ijazah Jokowi. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Salut, angkat topi sama anak muda yang satu ini. Coba teman-teman bayangkan, ketika ada sekelompok orang yang mengolok-olok makam neneknya ya, tapi beliau tetap berpositif thinking terhadap orang-orang tersebut. Sama sekali tidak ada dendam di hati beliau. Masya Allah. Inilah sifat yang patut kita contoh dari seorang anak muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Sungguh beruntung Pak Jokowi memiliki anak-anak yang berakhlak mulia. Coba kalau seandainya hal itu terjadi pada keluarga kita ya, ada orang yang mengolok-olok pemakaman keluarga kita, pasti kita sudah marah, jengkel, bahkan kita bisa membalas seperti apa yang mereka lakukan, tapi tidak dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi beliau ini selalu berpositif thinking kepada siapapun. Inilah yang membuat keluarga Pak Jokowi ini menjadi panutan dari banyak masyarakat. Luar biasa. Dan seharusnya orang yang katanya bersekolah tinggi, ya kan, bertitel profesor, doktor, seharusnya malu sama anak muda ini, malu seharusnya, ya kan? Karena buat apa gelar panjang-panjang, sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak punya etika? Karena etika itu di atas segala-galanya. Percuma kita menuntut ilmu tinggi-tinggi, tapi etika nggak dipakai, percuma. Ini contohnya kayak si Repli Harun, Roy Suryo, Dr. Tifa. Kan sebenarnya secara akademik mereka ini kan bukan orang yang sembarangan ini sebenarnya. Tapi ya itu tadi, karena kebencian yang sudah melekat di hati mereka, apapun mereka lakukan untuk menjatuhkan orang yang mereka benci itu. Tapi apa balasan dari orang yang mereka benci? Apa balasannya? Beliau begitu elegan untuk menjawab semua ini. Agar apa? Saya mengerti maksud Mas Gibran ini. Mengerti. Karena kalau seandainya keluarga Pak Jokowi dalam hal ini mereaksi begitu keras terhadap olok-olokan dari kelompok Roy CS ini, pasti akan terjadi konflik lagi kan. Sedangkan yang ini aja belum tuntas kan begitu. Makanya Mas Wapres mencoba meredam semua itu dengan selalu berpositif thinking terhadap orang-orang yang menyerang keluarga beliau.
ini luar biasa. Cuman 1001 yang ada di Indonesia orang yang seperti ini. Coba kalian bayangkan, seandainya terjadi sama keluarga kalian, apa yang kalian lakukan? Kalau saya pribadi sih, saya udah saya balas itu. Tapi tidak dengan Mas Gibran. Inilah yang patut kita contoh. Sifat seperti ini ya hampir menyerupai sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berlebihan ya. Rasulullah juga begitu, dihina, dicaci maki, tapi beliau tetap menanggapi dengan santai. Agar apa? Agar tidak ada terjadi konflik yang berkepanjangan. Begitu teman-teman. Jadi nggak salah Pak Prabowo memilih anak muda seperti Mas Gibran ini untuk dijadikan wakil. Nggak salah. Dan beliau sendiri pernah bicara di saat kampanye. Nggak salah kan saya memilih wakil presiden, nggak salah kan? Nggak salah pilihan aku. Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Anak muda kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Katanya bocah cilik, orang ngerti apa-apa, masih ingusan. Sorry ya. Begitu. Jadi ya beginilah keluarga Pak Jokowi. Sudah sepantasnya keluarga Pak Jokowi ini menjadi panutan banyak masyarakat. Karena itu tadi. Dan mungkin serangan-serangan terhadap Pak Jokowi dan keluarga menguntungkan bagi mereka itu sendiri. Karena kenapa? Semakin banyak serangan terhadap keluarga Pak Jokowi, maka semakin tinggi pula lah simpati rakyat kepada Pak Jokowi dan keluarga. Jadi begitu teman-teman. Bukannya merendahkan derajat dari seorang Pak Jokowi atau Mas Gibran, bukan. Tapi malah ditinggikan derajatnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Begitu. Contohnya kemarin Pak Jokowi ditunjuk langsung oleh internasional ya menjadi Dewan Penasehat dari Bloomberg Neo Economy. Itu salah satu buah kesabaran beliau. Begitu. Dan Mas Gibran beberapa kali pengen dimakzulkan, ya kan, dibilang wangaplongo, dibilang nggak bisa kerja. Tapi apa jawaban Mas Gibran? Beliau nggak menjawab sama sekali. Beliau fokus dengan pekerjaan beliau sendiri sebagai seorang wakil presiden. Nah, beliau ke daerah sana, ke daerah sini untuk belusukan, dan itu pun tentunya sudah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Jadi bukan bisa-bisa beliau aja. Beliau datang ke banyak tempat itu sudah koordinasi dengan presiden, begitu. Jadi sekali lagi ya, marilah kita contoh sifat-sifat seperti ini untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Jadi kalau seandainya Mas Gibran ngebales ya apa yang mereka lakukan, itu kan akan terjadi lagi konflik yang tidak berkesudahan ya teman-teman ya. Makanya Mas Wapres mencoba meredam semua ini dengan cara yang elegan. Salut buat Mas Gibran, angkat topi saya. Hanya keluarga Pak Jokowi yang bisa melakukan, yang lain belum tentu.
Oke teman-teman, semoga Mas Wapres dan juga keluarga Pak Jokowi, kita doakan semoga beliau selalu rendah hati ya, dan selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam menjalani setiap cobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.